Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdi Ardiansah dengan NIM 2008402 dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam 2B. Kurva penawaran agregat, teori klasik baru. Robert Lucas, 15 September 1937. Nama lengkapnya adalah Robert Emerson Lucas, yang merupakan ilmuwan ekonomi asal Amerika Serikat. Teori penawaran agregat dari Lucas berdasarkan kepada hubungan di antara tingkat upah dengan tingkat kesempatan kerja, yang merupakan pengembangan dari teori Phillips dan berdasarkan sifat hubungan di antara tingkat harga dengan pendapatan nasional real. Hubungan tersebut menggambarkan kurva penawaran agregat dalam perekonomian hingga saat ini. Dikarenakan analisis Lucas yang berdasarkan aliran klasik baru yang lebih mendalam terkait dengan teorinya tentang penawaran agregat. Penentuan penawaran agregat seperti halnya yang diterangkan oleh Lucas pada dasarnya merupakan modifikasi dari pembentukan penawaran agregat dalam model klasik. Dalam modelnya, Lucas memperhatikan penyesuaian-penyesuaian jangka pendek yang berlaku sebagai akibat perubahan harga dan tingkat upah. Telah ditunjukkan bahwa perubahan harga dan upah akan menimbulkan perubahan terhadap permintaan tenaga kerja. Perubahan ini selanjutnya akan menimbulkan perubahan terhadap penawaran agregat. Kurva penawaran agregat menurut teori Keynesian baru. Menurut golongan Keynesian baru, upah di dalam pasaran ditentukan secara kontrak di antara pekerja dan majikan, dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja yang berlaku. Dengan perkataan lain, upah cenderung untuk bertahan pada tingkat yang sudah disetujui oleh perjanjian di antara tenaga kerja dan majikan. Pengurangan permintaan tenaga kerja tidak akan menurunkan upah nominal, dan sebaliknya, pertambahan permintaan tenaga kerja tidak akan secara tepat menaikkan upah nominal. Perbedaan kurva penawaran agregat aliran klasik baru dengan golongan Keynesian baru. Pandangan klasik yang pertama, perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Sedangkan dari pandangan Keynesian, tingkat permintaan efektif yaitu pengeluaran agregat dan permintaan agregat akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai. Perbedaan yang kedua, dari pandangan klasik, penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan atau supply create its own demand. Maksudnya, dalam ekonomi terdapat cukup banyak permintaan, dan oleh sebab itu setiap jenis barang yang diproduksikan akan dapat terjual di pasar. Sedangkan menurut pandangan Keynesian, dalam perekonomian kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dicapai. Yang kerap berlaku adalah masalah pengangguran. Perbedaan pandangan klasik yang ketiga yaitu segi penawaran adalah sangat penting peranannya dalam menentukan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional suatu negara. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.